Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 9 Maret berjudul Standar Hidup Manusia Lain. Orang yang meninggalkan dunia dapat hidup dalam kesederhanaan. Ciri yang paling nyata dari orang yang memiliki sikap sederhana adalah tidak memiliki keinginan kecuali Tuhan dan kerajaannya. Tidak memiliki keinginan apapun ya, kecuali Tuhan dan kerajaannya. Orang-orang seperti ini bukan berarti tidak memiliki keinginan atau bukan berarti tidak memiliki kehendak sama sekali. Manusia diciptakan dengan keinginan, pasti ada kehendak. Dan Tuhan menghendaki agar manusia memainkan kehendaknya tersebut atau keinginannya tersebut. Manusia bukan robot yang tidak memiliki keinginan sendiri. Tentu saja orang percaya juga harus memainkan kehendaknya sendiri. Tetapi keinginan yang ada dalam dirinya haruslah keinginan yang diarahkan kepada Tuhan dan kerajaannya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Orang percaya harus membuka hatinya hanya untuk menerima perintah. Membuka hatinya hanya untuk menerima komando dari Bapa di surga. Dan tidak membuka akses untuk pihak manapun. Ya. Nah ini harus menjadi prinsip kita, saudara-saudaraku. Ya. Sering hidup terasa rumit. Ya. Kalau hati kita terbuka untuk banyak hasrat yang masuk ke dalamnya. Ini sama dengan membuat akses dari berbagai pihak untuk menerima tawarannya. Hidup dengan cara demikian akan membawa manusia kepada keadaan letih lesu dan berbeban berat. Sebab jiwa manusia yang belum menemukan Tuhan selalu haus, mengingini segala sesuatu yang diharapkan dapat mengisi kekosongan jiwanya. Kalau Tuhan menawarkan kelegaan, ya datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Kalau Tuhan menawarkan kelegaannya, itu berarti Ia menawarkan perhentian. Ya, kelegaan dalam teks aslinya adalah anapauso, perhentian. Perhentian di sini artinya perhentian dari gelombang jiwa yang mengingini banyak hal. Perhentian di sini artinya jiwa dilabuhkan pada Tuhan. Dalam pernyataannya, Yesus mengatakan bahwa Ia rendah hati dan lemah lembut. Matius 11 ayat 28-29. Rendah hati dan lemah lembut adalah jiwa atau nafas dari spirit kesederhanaan. Tanpa kerendahan hati dan kelemah lembutan, seseorang tidak akan memiliki kesederhanaan. Kalau kita meneropong kehidupan Yesus ya saudara, nyatalah bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak memiliki keinginan kecuali melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Saudaraku sekalian, dan ini sangat jelas, ya, sangat jelas. Jadi mari kita teladani ya kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau memang kita mau menjadi Kristen yang sejati, jangan mengisi hati dengan segala keinginan, tetapi arahkan keinginan hanya kepada Tuhan, yaitu bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Saudaraku sekalian, pola hidup Yesus seperti yang saya kemukakan ini adalah pola hidup sederhana yang tidak rumit, tetapi agung, ya, mulia, tiada taranya. Untuk mencapai taraf ini, saudaraku, seseorang harus rela kehilangan nyawa. Ya. Nyawa sama dengan jiwa. Nyawa di sini adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang percaya yang mengenakan pola hidup Yesus harus belajar untuk membunuh cita-cita pribadi, cita rasa duniawi dalam jiwanya dan belajar mengubarkan perasaan cinta kepada Allah agar kita hanya ingin melakukan kehendak Bapa.
dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kita masing-masing individu. Proses belajar meletakkan kehendak seperti ini sangat berat. Hal ini sama dengan kehilangan nyawa, atau ini usaha untuk membunuh hasrat. Ketika seseorang berusaha mencapai standar hidup seperti manusia lain, sejatinya ia sedang mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Tetapi ketika ia mencari kehendak Allah, ia mau menyenangkan hatinya, ia harus mencontoh kehidupan Yesus. Kita harus mau mencapai standar hidup. Bukan seperti manusia lain, tapi seperti Yesus. Nah, orang pada umumnya mau menjalani hidup dengan menikmati dunia ini sama seperti orang lain menikmati dunia. Wah, orang-orang seperti ini akan binasa, saudaraku. Tapi kalau kita berusaha mencapai standar hidup seperti Yesus, bukan seperti manusia lain, maka kita akan berusaha melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus tahu, kita itu dipercayai Allah untuk apa dalam hidup ini. Ya, kenapa kita jadi pria dari suku apa, dengan talenta apa, dengan DNA bagaimana? Tuhan merancang kita untuk berguna bagi pekerjaan Allah. Kita pasti memiliki tempat yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Nah, kalau kita mengusahakan sesuatu, kita sekolah, kita karir, ya, kita menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Semua itu harus merupakan media kita untuk menyenangkan hati Allah. Bukan karena kita mau menjalani hidup seperti orang lain menjalaninya. Nah, dalam hal ini kita mengerti betapa berharganya hidup ini. Karena kita memiliki kesempatan untuk menjadi orang-orang yang didandani Allah. Menjadi seperti putranya. Dan kita menjadi orang-orang yang bisa menyukakan hati Allah. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Menjadi kawan sekerja Allah. Oh, saudaraku, jika menyadari keberhargaan kesempatan ini, kita akan melakukan apa saja demi terselenggaranya proses pembentukan diri menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Dan kita bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan sehingga kita bisa benar-benar menyenangkan hatinya. Saudaraku sekalian, jadi kalau kita benar-benar mau melakukan kehendak Bapa, ya, hidup kita pasti memancarkan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Dan itu pasti berdampak bagi orang di sekitar kita. Dengan dampak yang luar biasa. Jadi bukan hanya kita pintar berkhotbah, berbicara tentang teologi dan macam-macam ya. Tapi kita benar-benar, saudara. Benar-benar. Kita mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah. Pada dasarnya orang yang masih dalam percintaan dunia itu orang yang tidak setia. Tidak mengerti bagaimana melayani perasaan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita jangan mencoba untuk menjadi manusia dengan standar seperti yang orang lain miliki. Kita harus memiliki satu gairah untuk mencapai standar seperti yang Yesus capai. Karenanya kita harus berurusan dengan Allah. Ya, kita harus berurusan dengan Allah. Berurusan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, kita harus mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan kita harus bertanya, Tuhan Yesus bagaimana menjadi seperti dirimu? Kalau Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, di situ ada satu pesan yang penting, bahwa Dia mau mengajar kita. Dan Dia juga berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah, kita harus bisa menjumpai Dia. Dan memahami apa dan bagaimana menjadi seorang seperti dirinya itu. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Saudara kasih.